baik yang di tingkat kabupaten, mungkin rawuh dari provinsi, juga rekan-rekan yang di tingkat kecamatan dan desa kelurahan. Yang kami hormati Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, Pak Puji, beserta seluruh perangkatnya, rekan-rekan dari partai politik yang hadir siang hari ini, matur nuwun rawuhnya luar biasa. Tadi ini dari Nasdem sebelahnya, tadi dari PKB juga rawuh sekretarisnya sendiri Pak Toha. Yang kami hormati Mas Agus Daskes Bangpol dan semuanya saja mungkin yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur pada siang hari ini. Kita bisa bertemu, bersilaturahim, berkumpul dalam rangka untuk bersama-sama ingin membuktikan bahwa kita kaum perempuan mampu dan harus siap untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah, khususnya di Kabupaten Purworejo. Sebelum saya lanjutkan matur, saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin ada banyak yang sudah tepat, tapi ada yang belum. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, insya Allah urusan akan menjadi gampang. Tapi saya yakin rekan-rekan kami juga banyak yang di sini. Nyuwun pangapunten, nama saya Sri Susilowati. Kebetulan saya di Komisi 4 DPRD Kabupaten Purworejo, komisi yang membidangi tentang kesejahteraan sosial. Di dalamnya adalah berbicara tentang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, pariwisata, agama, dan hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Saya mendapatkan amanah ditimbali dari rekan-rekan PD Aisyah untuk berbagi. Saya tidak memberikan materi. Saya sebenarnya kalau di lingkungan Aisyah itu nervous karena di sini banyak orang-orang piai-piai pinter. Tepuk tangan untuk Aisyah. Mau cari apa sih? Ada di Aisyah. Betul nggih? Ya. Untuk itu nanti kita sharing bagaimana agar kita sebagai kaum perempuan mampu untuk mengambil peran dalam rangka pengambilan keputusan, mulai dari yang tingkat yang paling bawah sampai dengan mengambil kebijakan di tingkat kabupaten dalam rangka untuk penetapan kebijakan baik itu perda maupun hal-hal yang lain. Kalau saya di sini nyuwun pangapunten, kebetulan saya dari Partai Golkar nih. Rasanya kaya orang Partai Golkar Bu. Lah aku kuning kabeh. Nyuwun pangapunten Bu Yandi. Betul, rasanya seperti saya menghadapi rekan-rekan kalau sedang ada rakor Partai Golkar di Kabupaten Purworejo. Jumlahnya juga hampir sama, sekitar 600 orang. Nggih, kalau kami mengumpulkan. Yaitu nama saya sudah lanjut Mbak. Nyuwun pangapunten nggih. Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Leres ibu-ibu? Betul. Sehingga agar kita sebagai kaum perempuan bisa ikut berperan, ya ono syaratnya. Harus bagaimana kita, harus seperti apa kita. Tidak harus menjadi siapa, menjadi diri sendiri, tapi kita mampu untuk meletakkan apa yang kita bisa dalam rangka untuk membantu pemerintah di dalam membangun bangsa. Representasi perempuan di legislatif berpengaruh pada kualitas kebijakan publik jelas. Di Kabupaten Purworejo saat ini anggota DPR-nya 45. Alhamdulillah 10 orang perempuan, dan insya Allah besok sebentar lagi akan tambah 1 perempuan jadi 11. Prosentasenya sudah cukup tinggi karena saya masuk DPRD tahun 99. Waktu itu dari 45 hanya 2 orang anggota DPRD. Tahun berikutnya hanya 4 orang. Alhamdulillah sekarang sudah bisa 11 orang. Insya Allah sebentar lagi akan dilantik 1 perempuan dari PKB yang akan menggantikan kemarin Pak Frans Suharmaji.
yang ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya ibu-ibu, dari sekian ibu yang rawuh yang saat ini sudah menjadi aktivis partai politik di Kabupaten Projo, dari partai manapun, coba angkat jari. Ise, prosentasenya masih cukup kecil, tetapi tidak mengapa Bu, karena mengambil keputusan tidak harus ada di DPRD. Banyak yang bisa kita lakukan agar ibu memberikan saran, memberikan usul, memberikan pendapat melalui pada saat reses. Ibu-ibu mungkin suatu saat ibu dari PD Aisyah bisa bertemu dengan kami secara resmi, monggo untuk membuat surat untuk bisa audiensi dengan DPRD khususnya Komisi 4 kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan perempuan, dengan anak, dengan kesehatan, dengan pendidikan. Kita rembuk bareng-bareng sehingga pendidikan dan kesehatan khususnya di Kabupaten Projo itu bisa lebih baik. Silahkan, monggo, kami akan terbuka. Kalau kami tidak disulati, kami kalau harus mengundang akan sangat sulit, karena nanti kalau kami mengundang banyak sekali yang lain. Loh, kayak kok diundang komisi misalnya dari teman-teman organisasi yang lain, nanti jadi akan tidak enak. Tapi kalau bersurat, dasar surat itu nanti kami akan menentukan waktu. Untuk selanjutnya, pentingnya pengaruh utamaan gender dalam proses legislasi. Nuwun sewu Ibu, banyak sekali peraturan daerah di Kabupaten Purworejo yang selama ini sudah ditetapkan, karena salah satunya adalah peran dari teman-teman DPRD perempuan yang di sana harus ngotot, harus berjuang agar peraturan daerah yang responsif gender, yang mengatur tentang perempuan dan anak, tentang pendidikan dan kesehatan ini betul-betul bisa ditetapkan. Setelah ditetapkan bisa dilaksanakan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Alhamdulillah Ibu, monggo nanti kalau ada, tadi saya dengan Dokter Budi yang sering ketemu dengan beliau karena kebetulan partner kerja kami. Ini kami sedang akan berproses untuk membentuk perda berkaitan dengan stunting, dan juga yang kedua perda inisiatif yang berkaitan dengan BPJS ketenagakerjaan non formal. Harapannya apa? Bahwa nanti itu efeknya pasti akan sangat bermanfaat untuk perempuan dan anak. Andai nanti yang masuk BPJS terfasilitasi itu pekerja-pekerja rentan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Purworejo, kalau ada apa-apa sebagai pencari nafkah utama, ini istri dan anaknya akan mendapatkan manfaat, walaupun itu bukan menjadi harapan kita, tapi melindungi akan lebih baik. Salah satunya itu. Dan kebetulan masih ada jatah satu ibu-ibu dari Aisyah, monggo silakan kalau nanti ada. Tadi Bu Dokter Budi menyampaikan, Bu, kalau untuk perda mungkin KIA misalnya, monggo nanti akan kami sampaikan karena jatah komisi 4 masih kurang satu. Nanti silahkan ibu-ibu untuk mengajukan apa kira-kira peraturan daerah yang bisa membantu kita, bisa sebagai lendotan, bisa sebagai payung hukum kita sebagai kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Purworejo. Next Mbak, lanjut. Peran perempuan dalam legislasi, menginisiasi dan menyusun regulasi, jelas tadi sudah kami sampaikan. Harapannya berbeda pada kelompok yang rentan, kelompok perempuan, kelompok anak, lansia, orang-orang yang selama ini terpinggirkan, kelompok-kelompok yang termarginalkan dan lain sebagainya. Mendorong perspektif gender dalam setiap pembahasan rancangan peraturan daerah. Jadi setiap peraturan daerah, apapun itu bentuknya, itu harus responsif gender.
Dia harus berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan. Bukan berarti kita perempuan minta ingin dilebihkan, tidak. Tetapi memang karena kebudayaan kita yang ibaratnya dari dulu karena ada pengaruh-pengaruh lain di luar kita. Kalau laki-laki jalannya sudah 10 langkah di depan kita, kita masih ada 10 langkah di belakangnya. Kalau tidak ada peraturan-peraturan yang bisa mendorong kaum perempuan untuk bisa lebih sejajar, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Mengawasi implementasi kebijakan agar berjalan adil dan inklusif. Inklusif bisa bermanfaat untuk segala lapisan, termasuk kita juga sering berkomunikasi dengan rekan-rekan yang berkebutuhan khusus, karena dia juga harus berhenti sekedar yang paling dari Mbak Unda, Ibu Sutar. Jadi saya melu mahasiswa silakan ya sampai Indonesia. Iya, dari Ibu Sutar. Sejarah. Ayo. Jadi minta terdokumentasikan. Kalau nggak ada yang nulis tentang beliaunya, berarti peminat yang nulis belum banyak. Keluarganya masih ada deh. Iya. Terhukum bukan. Nah itu rekamannya nanti administrasi
Nih saya lanjut, tinggal sedikit, nanti kita lebih banyak untuk ngobrol bareng, sharing-sharingnya. Lanjut Mbak. Nggih. Contoh isu yang perlu diadvokasi: perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender. Dari 4 yang ada di depan ini, saya yakin rekan-rekan sahabat-sahabat dari Aisyah sudah melakukannya. Karena saya tahu persis, kami tahu persis, kami sering berkomunikasi dengan rekan-rekan. Ada banyak kegiatan yang telah dilakukan. Mulai dari kalau masalah UMKM tadi di depan sudah kita lihat bersama. Kenapa kita bicara UMKM? Karena dengan meningkatkan UMKM khususnya pengusaha-pengusaha perempuan, kita akan bisa lebih mandiri. Dengan kemandirian itu kita bisa dalam mengambil keputusan itu insya Allah akan bisa lebih tepat dan nyaman. Banyak benar Ibu, rekan-rekan, kenapa kita sebagai perempuan kadang-kadang terlambat mengambil keputusan? Karena kita lebih banyak tergantung. Oke, kita memang harus menghormati bapak-bapak atau suami, ya wajib. Tetapi dalam hal tertentu kita berkewajiban juga. Kita punya hak untuk bisa menentukan kebijakan berkaitan dengan diri kita sendiri, berkaitan dengan anak kita yang itu sangat dibutuhkan secara mendadak, tepat dalam mengambil keputusan. Contoh, pada saat ada anak kita yang akan melahirkan, HPL-nya tanggal 10 kemarin terjadi di tetangga kami, HPL-nya tanggal 10, tapi akhir bulan sebelumnya dia sudah harus dalam posisi memang sudah betul-betul harus melahirkan. Sehingga setelah didekati tetangga kader, dia nelpon suami tidak diangkat, belum terkonek, sehingga dia tidak berani untuk tidak mau dan tidak berani diajak ke rumah sakit. Akhirnya apa? Akhirnya dia terlambat. Hal-hal semacam ini harapannya kita sebagai kaum perempuan bisa mengambil hal-hal tepat untuk diri kita sendiri. Untuk selanjutnya mungkin Mbak lanjut saja nih. Sebelumnya satu lagi tadi ya. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan. Nyun pangapunten Ibu, jadi yang namanya kepemimpinan perempuan itu tidak harus ada di level kabupaten. Di tingkat mulai dari tingkat desa wisma, tingkat RT, tingkat RW. Kami masih sangat nuwun sewu. Kita selama ini dalam tanda kutip oya-oya meminta pemerintah untuk menetapkan sebuah peraturan dalam undang-undang pemilu, dalam undang-undang partai politik. Itu untuk yang pertama kepengurusan partai politik 30% wajib hukumnya perempuan. Harapannya apa? Nanti pada akhirnya minimal juga anggota dewan atau yang bisa mencalonkan dan terpilih juga minimal 30% perempuan. Tapi hal ini terkadang belum kita ambil. Kita sebagai perempuan belum mengambil jatah itu. Pada saat kita membutuhkan landasan hukum, payung hukum, kita ngoyak-ngoyak. Yang selanjutnya, di tingkat yang paling bawah saja, banyak rekan-rekan yang di tingkat lingkungan untuk dipilih menjadi ngurusi di tingkat RT saja kadang-kadang lalu iji ono bapak-bapak kok leres nggih Ibu? Betul. Padahal bagaimana kita harus mempengaruhi kebijakan, kita akan lebih mudah untuk ikut menentukan kebijakan kalau kita ada di pucuk pimpinan. Karena kita bisa mempengaruhi. Politik itu kan mempengaruhi orang lain yang tujuannya positif. Setelah tujuan visi misi organisasi tercapai untuk kepentingan masyarakat. Kalau kita bisa dalam level mengambil keputusan mulai dari tingkat yang paling bawah, insya Allah apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi unek
unek-unek kita ini bisa akan tersalurkan. Pada saat musreng di tingkat kelurahan, kami sering mendampingi di tingkat kelurahan, itu juga banyak ibu-ibu karena syaratnya juga harus mengundang ibu-ibu dan anak termasuk kaum difabel. Tapi apa kadang-kadang kita masih diam. Kok nek wis rampung jane aku ki mau arep usul. Karena sebagian ibu nggih kok gek ngaku alhamdulillah. Monggo kita mulai robah pada saat-saat untuk menentukan kebijakan, pengusulan, anggaran, kegiatan, program di tingkat kabupaten yang diawali dari tingkat yang paling bawah, mulai tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan. Kita harus selalu mengawal, kita harus ikut berproses, kita harus ikut berperan aktif di dalamnya. Banyak yang bisa kita akses untuk pemberdayaan perempuan, dana alokasi di tingkat desa, DADD, DD, terus di tingkat kelurahan ada juga dana kelurahan yang bisa kita akses untuk membantu atau kelompok-kelompok perempuan untuk peningkatan kapasitas kita. Ini harus kita latih ibu, kalau tidak kita latih tidak akan bisa. Yang selanjutnya ibu, kami juga kadang-kadang merasa kurang gregetnya teman-teman di dunia politik. Ini menjadi salah satu bagian tanggung jawab kami yang ada di dunia politik. Ada satu organisasi namanya KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Matur nuwun kepada UMP karena di tahun 2003 atau 2005 waktu itu kami 4 anggota Dewan Perempuan membentuk Kaukus Perempuan Politik Kabupaten Mojokerto di sini ibu. Betul-betul di sini waktu itu dengan teman-teman, ada yang dari UMP sendiri difasilitasi juga, terus dari teman-teman dari aktivis LSM, ada dari wartawan, dan yang lebih banyak adalah teman-teman aktivis partai politik. Terbentuk betul-betul di sini. Di situ tempat kita sebagai orang perempuan untuk belajar bagaimana kita harus berpolitik. Dan di situ pun di KPPI itu tidak hanya yang boleh menjadi anggota itu tidak hanya anggota partai politik dari semua partai politik yang ada di Purworejo. Kebetulan dulu yang terpilih di tempat ini adalah Ibu Hani dari P3. Terus setelah itu saya secara pribadi yang menjadi ketua, dan kemarin siang sudah kami lepas diganti oleh generasi yang lebih muda. Harapannya monggo nanti suatu saat memang kami akan mengumpulkan organisasi-organisasi perempuan. Kami harap rekan-rekan dari Aisyah, sahabat-sahabat dari Aisyah bisa mengambil peran, bisa masuk di dalamnya bukan sebagai anggota partai politik, tetapi sebagai kelompok yang punya kepedulian terhadap politik di Kabupaten Purworejo. Dan itu boleh, PNS saja boleh masuk di dalamnya, karena itu di situ rembuknya bukan rembuk masalah politik, tetapi rembuk masalah bagaimana agar perempuan itu bisa lebih berdaya melalui dunia politik maupun melalui organisasi-organisasi yang selama ini sudah diikuti oleh kita. Saya yakin ibu-ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua di tingkat bawah itu menjadi sebuah tokoh perempuan yang luar biasa, tempat untuk bertanya. Kalau kadang-kadang nyuwun pangapunten, kita bicara tentang pengambilan keputusan di tingkat paling tinggi di Kabupaten Purworejo melalui kebijakan DPRD. Tetapi untuk bisa mengangkat calon perempuan menjadi anggota DPRD luar biasa susahnya. Laras ibu-ibu nggih? Ya. Karena apa? Ya karena nyuwun pangapunten, mungkin rekan-rekan teman-teman perempuan sendiri juga pada saat pemilu belum milih calon perempuan. Karena mungkin bukan kesalahan kaum perempuan itu, tapi mungkin dari calon perempuan sendiri juga belum begitu kenal, belum tahu kapasitasnya, belum tahu siapa mereka. Sehingga monggo kita bersatu padu untuk mewujudkan bahwa politik perempuan khususnya di Kabupaten Purworejo bisa lebih berdaya, karena nanti peran
dan saran dari rekan-rekan atau sahabat-sahabat dari Aisyah. Yang terakhir Mbak, ya, ini peran perempuan dalam legislasi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang adil. Kami dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Purworejo berkomitmen terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Salah satu contohnya ibu-ibu, kalau kami, mungkin Mas Agus Preso, kalau kami berjuang untuk bisa menetapkan anggaran, tugas kami kan membuat peraturan, di situ menetapkan anggaran, yang ketiga pengawasan. Untuk menetapkan anggaran yang berkaitan dengan pemberdayaan itu tidak mudah, karena teman-teman laki-laki yang lain rata-rata melihatnya itu dari apa yang bisa dilakukan dan terlihat. Nek bangun gedung ketok, nek bangun jalan ketok. Tetapi kalau sudah berbicara tentang pemberdayaan perempuan, jadi kuwi opo? Sampai kemarin ribet gara-gara masalah PKK Ibu. Karena teman-teman juga mungkin belum begitu nyambung, sehingga kalau kita nggak ngotot untuk berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan dan anak, ya nanti anggaran untuk itu akan hilang, akan tergeser, akan tergerus, sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain. Memang betul bahwa uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya juga butuh uang. Leres. Jadi monggo nanti kita tetap berkolaborasi. Tadi HP saya juga sudah ada, dan salah satu yang selalu kami ngototkan salah satunya itu ada Dokter Budi di belakang, mungkin dari Dinas Kesehatan Daerah, bahwa di Kabupaten Purworejo sesuai dengan visi misi Bupati, nanti mulai tanggal 1 Januari pelayanan kesehatan untuk kelas 3 gratis untuk siapapun dengan catatan kerso di kelas 3. Dananya dari mana itu bukan gratis, tapi nanti Puskesmas akan minta ganti dari dana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Terus saat ini manakala ibu-ibu, rekan-rekan, sahabat Aisyah, ada keluarga tetangga yang membutuhkan pelayanan BPJS gratis untuk kelas 3 karena kemarin tidak sempat, nyon sewu, banyak sekali yang mandiri karena kondisi sehingga berhenti, tidak dilanjutkan, atau selama ini takut untuk masuk dan belum masuk di PBI atau BPJS yang dari pemerintah. Monggo silakan untuk bisa mengurus, bisa lewat Dokter Budi, bisa lewat saya, cukup WA ngirim kakakmu, boleh. Saat ini misalnya kok sampai rumah tetangga yang sakit tidak punya BPJS, silakan. Kami sepakat bahwa kami menentukan anggaran yang tidak kecil agar pemerintah Kabupaten Purworejo tetap bisa mempertahankan UHC prioritas kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Jadi sekarang dihidupkan, sekarang juga sudah bisa diberlakukan atau digunakan BPJS itu. Kalau dulu kan nunggu 14 hari, itu ada syarat-syarat khusus. Yang syarat-syarat itu pasti menggunakan dana. Sehingga kita sepakat, Komisi 4 selalu sepakat, karena itu pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, maka kita hukumnya wajib untuk tetap mempertahankan. Rekan-rekan semuanya yang kami hormati, saya kira apa yang saya sampaikan sebenarnya sudah ibu-ibu lakukan, rekan-rekan lakukan. Hanya monggo yang terpenting kita tetap berkolaborasi, kita tetap bersatu. Kaum perempuan Purworejo menunjukkan bahwa kita sebagai perempuan mampu, mau, sadar. Kita yakin, kita tahu bahwa perempuan adalah sebagai tiang negara. Nek tiangnya meleot, nggih bangunane ambruk nggih bunyanya. Ya. Pasti itu, sehingga jangan sampai kita meleot, kita jejeke. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Dari yang kecil-kecil dan dilakukan mulai sekarang juga. 3 hal itu kadang-kadang ketoknya gampang ning susah. Mulailah dari yang kecil-kecil. Mulai dari diri sendiri dan mulailah dari sekarang juga. Kalau kita mau menggapai yang besar, ya mulailah dari yang kecil, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan kita yang paling dekat dengan kita.
Ibu-ibu, saya mohon maaf, saya mewakili dari rekan-rekan Komisi 4 juga terima kasih karena saya yakin khususnya untuk wilayah Purworejo Kaligesing ada ini nggih? Ada. Pasti salah satu, salah dua, salah tiga. Ada yang kemarin memberikan amanah kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga saya menjadi wakil dari khususnya dari kaum perempuan di Kabupaten Purworejo antara yang diwakili dengan yang mewakili nyambung. Kami bisa menyalurkan apa yang menjadi harapan rekan-rekan semuanya. Silakan, saya tunggu. Sekali lagi kami masih punya porsi satu untuk menentukan mengajukan perda inisiatif, perda yang kita inisiasi. Ibu nanti nek ngersake opo kira-kira ya. Wah, ini munculnya dari teman-teman atau rekan-rekan ibu-ibu Aisyah misalnya mengajukan perda yang berkaitan dengan apapun tentang perempuan dan anak atau kesehatan pendidikan, silakan untuk bisa cepatnya menghubungi kami, bisa lewat Mbak Didi, bisa lewat Bu Budi. Kurang lebihnya mohon maaf, monggo nanti tidak Tuk Songo, rumah saya di Tuk Songo Purworejo, satu kelurahan dengan gedung ini untuk bisa pinarak di tempat saya. Rumahnya tidak di pinggir jalan, di belakang Soto Pak Rus, jadi harus masuk jalan setapak. Salam taklim untuk rekan-rekan semuanya, untuk keluarga, ibu-ibu semuanya, dan untuk rekan-rekan Aisyah yang ada di wilayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tetap semangat untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Susilowati yang telah menyampaikan materinya. Ibu-ibu, betul sekali ya bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang politik itu sangat penting untuk memastikan kebijakan yang berperspektif gender seperti dalam isu kesehatan, kekerasan gender, perlindungan hukum, sosial, dan sebagainya. Meskipun ada banyak hambatan dalam mewujudkannya, tapi keterlibatan perempuan ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan gender dan juga kebijakan yang lebih inklusif. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, materi sudah selesai. Sekarang kami buka sesi tanya jawab karena waktu yang sangat terbatas ya, jadi hanya satu penanya untuk Pak Agus dan satu penanya untuk Ibu Sri. Kami persilahkan. Silakan panitia bisa dibantu dipilih satu penanya untuk Pak Agus dulu mungkin. Yang untuk Pak Agus dulu silakan. Ya, penanya untuk Pak Agus maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada 3 ini yang kami tanyakan kepada Pak Agus. Yang pertama, ada statement pendapat akar permasalahan yang memicu radikalisme itu adalah ketidakadilan, adanya ketidakadilan. Kalau pernyataan ini benar, berarti mencegah tindak radikalisme juga harus berawal dari sikap dan tindakan yang adil di semua lini dan sektor kehidupan. Lebih spesifik lagi, sikap dan tindakan para pejabat penguasa. Mohon nanti diberi pencerahan dan penjelasan Pak Agus. Yang kedua, radikalisme dalam bentuk terorisme seperti yang disampaikan tadi, konon adalah sesuatu yang diciptakan oleh pihak-pihak
yang punya target kepentingan politik baik lokal maupun global. Menika harus menapa boten mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Agus juga. Terakhir Pak Agus, yang ketiga, jika memang ada tadi kan disampaikan ada salah satu atau dua atau tiga warga belum disampaikan itu dari Muhammadiyah atau dari apa atau dari yang mana, masih rahasia ya. Nah, manakala memang ada warga dari Muhammadiyah ataupun dari Aisyah yang terindikasi terlibat dalam jaringan terorisme, alangkah baiknya kalau ini dikomunikasikan secara terbatas dan tertutup kepada Muhammadiyah maupun Aisyah agar bisa dilakukan pembinaan secara internal. Jadi biung kami atau bapak kami silakan dipanggil saja supaya nanti ada pembinaan pada warganya manakala memang itu terindikasi di dalam terorisme. Maka kan Pak Agus, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngapunten dari PCA mana nggih? Yang bertanya Ibu dari PCA mana? Saya Siti Alfia dari Pleno PDA. Kalau dari PCA saya PCA Bayan. Matur. Baik, terima kasih Ibu. Ibu sekitar ya Bu? Siti Alfia. Siti Alfia. Baik, sebelum dijawab oleh Pak Agus, satu penanya lagi untuk Ibu Sri. Silakan. Terima kasih Bapak yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ibu, terkait tadi disebutkan bahwa pembangunan yang tidak begitu kelihatan itu adalah pemberdayaan perempuan Ibu. Saya setuju sekali Ibu. Kebetulan saya juga aktif di PKK Kecamatan. Kemarin muncul permasalahan-permasalahan di desa bahwa untuk anggaran PKK di desa itu masih sangat berlaku. Masih banyak kepala desa yang memberikan kebijakan itu masih sepihak. Jadi untuk kegiatan PKK yang penting saja anggaran belum tercukupi. Untuk itu saya memohon kepada Ibu kalau bisa dibuat perda atau semacam SE apalah itu yang bisa memberikan kebijakan kepada seluruh kepala desa untuk memberikan anggaran kepada PKK yang cukup. Terus yang kemudian, yang kedua, di luar sana para perempuan itu masih banyak yang merasa saya nggak suka politik. Politik itu jahat. Itu ya Bu ya. Ini masih ada seperti ini di masyarakat. Tapi saya jujur bangga dengan Ibu di sini sebagai dewan yang begitu pandai, public speaking yang juga bagus, bisa mewakili para perempuan. Bagaimana caranya untuk memberi penyuluhan kepada mereka, terutama kepada perempuan yang masih punya komitmen politik itu jahat dan aku tidak suka. Padahal kalau dilihat semakin banyak anggota Dewan Perempuan itu semakin banyak kebijakan yang diberikan berpihak pada perempuan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf dari Ibu siapa nih dan dari PCA mana? Saya Murti Ningsih dari PCA Kemiri Ibu. Oh iya, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan karena waktu yang sangat terbatas. Jadi memang kami hanya buka satu sesi untuk masing-masing narasumber. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Ini saya akan coba menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Siti Alfia
dari Bayan ya. Yang pertama mohon koreksi ini kalau luput saya mencatat pertanyaan jenengan. Yang pertama yang terkait akar permasalahan ya. Akar permasalahannya munculnya radikalisme ya atau terorisme ini adalah ketidakadilan. Salah satu dari indikator yang muncul yang pernah kami mengindikasi bersama-sama dengan para pihak, salah satunya memang ada merasa tidak adil. Tidak adil di mana? Hampir di semua sektor. Tidak adil mendapat pelayanan, tidak adil sektor ekonomi, tidak adil di dalam lingkungannya, merasa disisihkan, tersingkirkan dan sebagainya. Tidak adil. Dan yang paling yang paling menurut saya, yang bikin saya merinding bahwa bukan semata-mata tidak adil, karena ada satu pelaku atau oknum itu sebenarnya semuanya punya. Kalau melihat dari silsilah keluarganya punya semua, baik mohon maaf tanah, kendaraan, harta dan sebagainya, kecukupan. Pertanyaannya, apakah orang tersebut tidak adil terhadap sektor ekonomi? Tidak. Mungkin dia juga merasa tidak adil di salah satu sisi, kenapa tidak diterima di kalangan lingkungan maupun komunitas dia. Saya sepakat Bu, kalau misalnya para pejabat memberikan contoh, ini bahasa sekarang itu Bu moderator tidak flexing, tidak mamer harta, tidak dan sebagainya. Saya cocok itu. Dan itu harus diberlakukan, dan itu mulai dari diri kita sendiri harusnya. Ya, dari diri kita sendiri. Kalau misalnya diberikan apapun surat edaran maupun sanksi, kalau sudah karakter, nah ini susah. Nih ada salah satu orang yang pernah menyampaikan kepada saya gini, menyampaikan gini, memberikan satu wawasan kepada seumur kita sulit. Tetapi ketika memberikan kepada anak usia dini, insya Allah akan terlatih terus memorinya, hal-hal yang positif akan terbangun. Ini bukan berarti seusia kita, ibu-ibu yang di hadapan saya yang luar biasa, bukan berarti tidak diberikan beberapa pencerahan, ilmu dan sebagainya. Tidak perlu, tetapi lebih susah di usia-usia kita ditanamkan sesuatu yang yang tidak membuat orang iri, yang memunculkan satu ketidakadilan dan sebagainya. Saya cocok, insya Allah masukan-masukan Ibu akan kami sampaikan kepada pimpinan. Apakah semuanya para pejabat yang ada di Kabupaten Purjo khususnya, ya, baik itu yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, untuk bisa merubah sikapnya sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dan muncul orang ini yang melukai. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang ada di Kabupaten Purjo. Dan terkait dengan ex napiter, betul Ibu, perlu kami sampaikan, sebenarnya bukan 3, ada 2, tetapi sesama napi menikah, tinggalnya di Purworejo. Ada 2, satu laki-laki, satu perempuan. Ya? Ya. Yang dulu sudah merencanakan membangun gereja.
merencanakan bom gereja. Nah, ini kita prihatin. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah sadar. Tetapi bukan berarti dua-duanya sadar tidak terpantau. Yang bersangkutan sadar tetapi famili, ponaan dan sebagainya tidak sadar, masih kebaca, ya, jejak digital itu terbaca oleh Densus 88. Walaupun sebagian besar mendoktrinnya kepada yang ada di luar Kabupaten Purworejo. Yang pertanyaan kedua, yang radikalisme dalam bentuk terorisme diciptakan oleh pihak-pihak yang terlibat baik politik yang ada di lokal maupun di global. Harus kita akui, ya, punya kepentingan, ya kan? Tetapi kami tidak berani menyampaikan bahwa ini terafiliasi dengan politik ini, tidak. Tetapi bahwa bahasa politik, gitu, tidak saja ada di dalam partai politik. Kita hidup dari kecil sampai sekarang tentunya secara politis kita mengalami. Bahkan kita mungkin dari diri kita sendiri punya semangat politik. Ya. Harus kita sadari betul kenapa berpolitik untuk tujuan terorisme. Indonesia ini negara yang sumber daya alamnya luar biasa. Ya. Orang kepingin bagaimana mempunyai investasi atau memiliki wilayah Indonesia dengan cara-cara yang tidak baik. Contohnya lewat radikalisme. Karena apa? Pengalaman kita, sejarah kita mudah dipecah belah. Ya, sejarah secara historis kita gampang dipecah belah. Untuk itu mari kita sama-sama, ya, mulai dari yang ada di sini, ibu-ibu dari Aisyah, dari Muhammadiyah, apapun agamanya, apapun organisasinya, mari kita sama-sama bahwa kita tidak mudah dipecah belah. Kita punya 4 pilar yang tidak bisa diganggu-gugat, dan ini warisan dari pendiri bangsa kita. Memang satu yang tidak bisa kita ukur, tetapi bagaimana semangat itu harus ada. Nggak cuma kita yang berdiri di sini, tetapi anak kita, cucu kita, ponaan dan sebagainya diberikan pemahaman. Ayo, kita sudah punya negara NKRI. Berjuang tidak hanya berperang, tetapi bagaimana mencapai cita-cita kita dengan melalui beberapa proses. Hargai, kita bertoleransi, hargai yang punya agama berbeda, pendapat yang berbeda, sehingga kita bisa berjalan bagaimana membangun bangsa dan negeri ini dengan baik. Yang terakhir adalah terkait dengan komunikasi apabila baik di Muhammadiyah maupun Aisyah. Insya Allah Bu, tetapi mohon maaf, ya, ada etika yang kita harus jaga. Tidak bisa kita menyebutkan nama, identitas orang tersebut karena ini masih dipantau terus. Ya. Insya Allah kami akan berkomunikasi, kami ya sering berdiskusi dengan Pak Bujiono, Pak Dr. Bujiono, bagaimana, karena ini kami nggak bohong, ya. Dari teman-teman yang punya data, mohon maaf, nggak cuma mohon dia sebenarnya. Dari organisasi keagamaan yang lain ada yang membuat satu komunitas eksklusif dan di situ menghadirkan dari orang luar dari Kabupaten Purworejo yang sifatnya radikal.
contoh kecil setelah pengajian juga dan sebagainya, kalau tidak manut dengan grup atau kelompok ini berarti haram bagi kita. Padahal sebenarnya hidup di beberapa organisasi keagamaan yang ada termasuk Asian Muhammadiyah. Insya Allah kami sering berkomunikasi, ya, berkomunikasi, dan itu bahkan ada yang satu keluarga, satu keluarga, satu rumah itu pahamnya beragam. Satu keluarga, enggak cuma bekerja sebagai pedagang, bahkan ada yang terindikasi sebagai pengajar maupun pendidik. Terima kasih Bu ya, insya Allah ke depan kami akan berkomunikasi terus. Matur dulu. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawaban yang disampaikan. Selanjutnya Ibu Sri, kami persilakan. Terima kasih tadi dari Bu Morti Ningsih Kemiri ya. Yang pertama matur nuwun masukannya. Memang saya juga merasakan di tingkat-tingkat desa, kelurahan, bahwa kader-kader kita di sana belum mendapatkan porsi yang semestinya. Saya akan coba komunikasikan dengan Kepala Dinas DP3 PMD. Kalau sebenarnya kalau untuk surat ke desanya sudah ada, hanya mungkin prosentasenya atau apa mungkin perlu ditetapkan sehingga rekan-rekan yang ada di lapangan sing jenenge kader PKK itu tepat segalanya. Apalagi sekarang ada posyandu 6 SPL itu yang melayani posyandu, melayani KPU-an dan lain sebagainya, itu luar biasa teman-teman. Yang kedua tadi berkaitan dengan masalah bagaimana kok banyak perempuan yang perlu tertarik di dunia politik. Ini menjadi prihatin kita bersama, khususnya kami Mbak Bu Morti Ningsih. Karena memang ada hal-hal di luar sana, termasuk mungkin budaya kita, kondisi sosial lingkungan kita, yang namanya kalau sudah hidup di dunia politik perempuan itu ya harus sama dengan laki-laki di situ, sehingga kadang-kadang nyuwun sewu harus ikut rapat, harus ikut ke lapangan sampai pulang jam 11 malam, jam 10 malam. Kalau kita tidak siap dan kondisi lingkungan kita tidak mendukung, ya akan sulit. Makanya yang pertama yang paling tidak harus didukung oleh keluarga itu sendiri. Saya itu orang lapangan, tapi walaupun kalau sudah suami saya karena mungkin capek terus bilang tidak boleh berangkat, saya tidak akan berangkat. Walaupun itu penting. Karena apa? Endingnya nanti kelanjutannya akan jadi masalah. Saya pasti akan koordinasi dengan teman, maaf ini karena ada sesuatu kepentingan kami tidak bisa berangkat. Jadi memang yang pertama harus kita siapkan adalah kondisi keluarga kita, kondisi sosial dan budaya lingkungan kita. Monggo kita ajak rekan-rekan perempuan untuk masuk di dunia politik, perpolitikan. Karena apa? Politik kejam itu sudah terstigma. Politik itu keras, politik itu kejam. Sebenarnya tidak. Sehingga harapannya dengan banyak masuknya kaum perempuan ke dunia politik, politik itu akan menjadi indah. Kita bisa ikut mengendalikan di dalamnya. Perkara nanti seandainya sampai harus bisa menjadi anggota dewan dan lain sebagainya, ini urusannya belakangan. Tetapi monggo kita perbanyak. Saya berharap, kami berharap, dan rekan-rekan yang dari dunia politik, dari partai politik pasti sangat welcome kalau rekan-rekan ibu-ibu, sahabat-sahabat Aisyah bisa kerja untuk masuk di dunia politik. Kalau toh tidak yang memberikan dukungan moral, dukungan segala-galanya agar rekan-rekan kami yang ada di dunia politik itu tidak menjadi bulan-bulanan dalam tanda kutip. Kadang-kadang untuk bisa menyamakan kita dengan laki-laki itu ibaratnya kalau biji nek lanang biji wolu, wedok biji wolu itu dianggap kita masih ada di bawahnya. Jadi kalau kita harus jajan iyo nek sing kita misalnya nilainya 8 ya dengan laki-laki yang nilainya 6 itu kita baru dianggap sejajar. Nah ini hal semacam ini, ketidakadilan ini yang harus mulai kita kikis, harus kita mulai bukan diberantas koyo apa ya, tapi dikikis habis sehingga keberadaan kami kaum perempuan di dunia politik juga lebih nyaman, bisa membersamai rekan-rekan yang ada di luar politik, tetapi kita tetap bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena endingnya yang akan sangat merasakan
juga kaum perempuan dan anak. Makaten nggih buat tenising matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sri dan juga Pak Agus yang telah menyampaikan materinya. Kami dari narasumber dan moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon undur diri untuk dilanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber. Dimohon kepada Ibu Ketua PDA untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Baik, kita lanjutkan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada seluruh peserta untuk berdiri sejenak, kita melakukan foto bersama terlebih dahulu.